Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi dari kelompok 4. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar budaya negara Prancis yang akan dibacakan oleh saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang negara Prancis. Geografis negara Prancis terletak dari negara bagian Eropa Barat yang berbatasan dengan Teluk Biscay dan Selat Channel di selang wilayah negara Belgia dan Spanyol, serta di sebelah selatan Inggris Raya belakang perbatasan dengan Laut Mediterania, Italia, dan Spanyol. Bahasa Prancis itu sendiri berasal dari Le Francis, la language française adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Dengan bahasa Prancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke 11 dunia hingga tahun 1999. Bahasa ini dituturkan oleh lebih dari 77 juta orang penduduk di dunia sebagai bahasa ibu oleh 128 juta jiwa lain sebagai bahasa kedua. Baik, simpatik. Kalau kita berjalan di suatu kota besar Prancis, cobalah bertegur menyapa mereka dengan sapaan bonjour, yang artinya halo, selamat pagi, atau selamat siang, atau juga bisa bonsoir, yang artinya selamat malam. Pasti mereka akan membalas kita, apalagi di daerah pedesaan orangnya lebih ramah. Peristiwa ini belum tentu kita temukan di negara yang lain. Yang kedua, suka menolong secara spontan. Meskipun kesannya mereka itu individualistik, tapi tak jarang kita temui bahwa orang Prancis tak segan menolong orang lain, seperti menolong orang buta di jalan, untuk menyeberang jalan, dan yang paling sering ditemui pada saat kita masuk ke dalam sebuah toko bersamaan dengan orang yang masuk lebih dahulu dari kita, maka orang itu akan menahan pintu toko sampai kita benar-benar masuk. Tentu saja kita akan membalas dengan mengatakan merci beaucoup, yang artinya terima kasih banyak. Dan yang ketiga yaitu suka seni. Agak unik bergaul dengan orang Prancis ya. Sepertinya mereka orang yang cuek, tapi kalau kita bicara sedikit seni dari negara mereka, sepertinya ini akan menarik hati mereka. Memang Prancis termasuk negara seni, misalnya dari keindahan arsitektur mereka, gaya busana, teknologi, dan pujangga sastra yang mendunia seperti Jules Verne, Émile Zola, Victor Hugo, dan lain-lainnya. Yang keempat, kayakan kuliner roti ya. Bisa dikatakan makanan orang Prancis serba roti. Jadi bisa dengan mudah kita temui toko roti di mana-mana ya, dengan sebutan li boulangerie, yang artinya toko roti. Kalau kita masuk ke dalam toko roti itu, berbagai macam roti-roti menggiurkan ya, dengan nama unik dipajang membuat semua tergiur, seperti La Crème Brûlée, Le Pain au Raisin, Les Fleurs, dan tentu saja yang paling terkenal yaitu Croissants. Itulah nama-nama roti di Prancis. Dan yang berikutnya yaitu yang kelima ya, bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu indah ya. Orang Prancis sudah pasti punya rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk sendiri. Bahasa Prancis termasuk bahasa dunia yang banyak dipelajari. Salah satu daya tarik bahasa ini karena keindahannya. Cobalah mempelajari bahasa Prancis dan mempraktekannya, meskipun kamu masih terbata-bata ya, atau hanya bisa beberapa kalimat gitu. Biasanya orang Prancis akan sangat menghargai usahamu. Dan yang selanjutnya yaitu suka wangi-wangian. Banyak produk parfum asal Prancis yang mendunia ya, seperti Lancôme, Yves Saint Laurent,
Chanel, Dior, dan lain-lain. Itu menandakan bahwa mereka suka semua yang beraroma semerbak. Jadi kalau mau bertemu komunitas orang Prancis, jangan lupa parfum. Selanjutnya, yang ketujuh dan yang terakhir, to the point. To the point. Meskipun mereka pengagum keindahan, tetapi orang Prancis itu lebih suka to the point. Mereka sangat menghargai kejujuran. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dari mereka, katakan saja terus terang. Jangan pura-pura tidak mau, padahal mau. Ciri negara Perancis. Yang pertama yaitu Menara Eiffel atau La Tour Eiffel merupakan menara yang menjadi ikon-ikon Paris. Menara ini berada di Taman Champ de Mars, Paris, Perancis, dan merupakan salah satu landmark paling terkenal di dunia yang menjadi destinasi utama para wisatawan. Jika berkunjung ke Menara Eiffel, tidak asik kalau tidak naik ke atas dan melihat panorama Paris dari sana. Tapi lebih mengesankan lagi jika naik Menara Eiffel saat malam hari sambil melihat kelap-kelip lampu kota Paris dan menikmati hidangan di restoran Menara Eiffel. Yang kedua, ciri khas dari negara Prancis yaitu dengan minuman anggur atau wine. Prancis dikenal sebagai salah satu penghasil wine terbaik. Negara Prancis memiliki deretan perkebunan anggur dan rumah penyulingan. Ada beberapa pilihan rumah membuat anggur yang menawarkan berbagai opsi anggur terbaik dan eksklusif. Untuk para penggemar dan beberapa di antaranya terletak secara tersembunyi. Contoh daerah Prancis yang menjadi produsen wine adalah Champagne. Champagne adalah kota pertama yang memiliki perlindungan dari pemerintah untuk kebun anggur dan memiliki banyak area yang indah. Suasana di kota Champagne ini paling luas untuk menikmati anggur. Terus yang ketiga, ciri khas dari Prancis adalah jadi pusat mode dunia. Tidak mengherankan jika Paris mendapat predikat sebagai pusat mode dunia karena mulai dari merek Chanel, Dior, Saint Laurent, Hermes, Louis Vuitton, dan masih banyak merek terkenal lainnya lahir dari kota Prancis ini. Pemerintahan Prancis. Sistem pemerintahan Prancis sebagai sebuah negara republik. Prancis menjalankan pemerintahan dengan mengasung sistem semi-presidensial, di mana seorang presiden bertindak sebagai kepala negara dengan dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki makna penggabungan presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas politik dengan perdana 25 menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Peran media. Peran media memiliki power untuk membentuk opini publik yang dimana jika opini publik ini disatukan oleh individu-individu di dalam kelompoknya akan menciptakan ruang publik atau public sphere. Kemudahan dalam mengakses internet dan media membuat keterlibatan publik dalam dunia politik sangat diharapkan untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia politik dan mengontrol gerak-gerik pemerintahannya. Media massa pada pasca era modern ini sering sekali memainkan peran penting dalam mempengaruhi publik dalam membentuk opini terkait kebijakan luar negeri. Media akan menciptakan citra pemerintah terkait kebijakan luar negeri melalui penyebaran informasi yang diberikan. Kebijakan ekonomi Prancis. Ekonomi Prancis menggabungkan perusahaan pribadi ekstensif. Hampir 2,5% perusahaan terdaftar dengan intervensi pemerintah substansi meskipun menurun. Pemerintah yang mempertahankan pengaruh terhadap bagian penting dalam sektor infrastruktur dengan kepemilikan mayoritas atas firma rel kereta api, listrik, pesawat terbang, dan telekomunikasi. Telah mengendurkan kontrolnya secara bertahap sejak awal 1990-an. Pemerintah perlahan-lahan menjual saham di France Telecom, Air France, juga di industri perbankan atau pertahanan. Ya, selanjutnya ada bisnis retail Prancis. Bisnis merupakan hubungan kontrak kerja antara franchisor dan franchise yang memperdagangkan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen. Lanjut.
Keuntungan membuka bisnis retail franchise ada 7, yaitu 1. Memulai bisnis cepat. 2. Pelatihan dan dukungan. 3. Panduan memilih lokasi. 4. Merek yang terkenal. 5. Pembelian dalam jumlah besar. 6. Biaya pemasaran. Dan yang terakhir, dukungan rekan franchise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Pemerintah Prancis juga mendukung pembangunan Euro Disney dengan mengeluarkan beberapa ratus juta dolar untuk menyediakan rel kereta ke lokasi itu dan pengunjung tiba di lokasi dengan waktu yang relatif singkat. Saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus Disney Euro Prancis. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, adanya kesombongan manajemen bangsa Prancis. Pada umumnya menolak imperialisme Amerika. Untuk yang kedua, berbagai faktor lingkungan dan lokasi iklim sedang di Prancis hanya berkisaran 6 bulan. Hal ini membuat pengelola membuat potongan besar guna menarik konsumen di sisa iklim tersebut. Yang ketiga, perbedaan budaya. Isu pemasaran pengunjung Euro Disney lebih sedikit menghabiskan waktu di hotel ketimbang pengunjung taman Disney di Amerika. Yang keempat, keuangan dan rencana bisnis awal penetapan hanya yang terlampau tinggi pada hotel yang menyamai hotel kelas atas di Prancis. Yang kelima, persaingan dari Taman Disney Amerika Serikat menguatnya mata uang Prancis terhadap USD. Nah, untuk solusi kasus Disney Euro Prancis ada 3 poin. Yang pertama, belajar tentang budaya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Untuk yang terakhir, negosiasi lintas budaya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.